Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, setiap edisi hari Minggu Mbak Pita akan unboxing ataupun first impression serta review beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Dan seperti biasanya juga Mbak Pita ingetin buat kalian semua yang baru aja gabung di channel YouTube Pita Sky untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk share seluruh video ini ke sosial media yang kalian punya, serta jangan lupa untuk tinggalkan yang namanya kritik dan saran di kolom komentar. Kira-kira informasi ataupun unboxing apa yang akan Mbak Pita bagi untuk edisi kali ini, kita langsung aja ke video. Nah guys, untuk edisi kali ini Mbak Pita akan yang namanya unboxing barang yang lumayan kecil juga, tapi katanya punya banyak manfaat nih guys ya, yang Mbak Pita dapatkan dari my sister Resti Wulandari yang udah ngasih ke Mbak Pita kemarin. Thank you very much. Jadi ini adalah sesuatu yang di luar dugaan Mbak Pita juga, ternyata ada ya guys ya. Aku pikirnya kayak gitu. Nah di sini adalah Mbak Pita akan unboxing yang namanya sabun Bidara Plus PCO. Ini yang sudah ada BPOM-nya, kemudian juga udah ada expirednya dan lain sebagainya. Nah sebelum kita masuk ke ataupun unboxing yang namanya sabun Bidara ini, yang Mbak Pita juga pengen tahu nih khasiatnya seperti apa gitu ya, dan kemudian gimana caranya untuk di kulitnya kita, Mbak Pita mau kasih tahu dulu tanaman Bidara. Tanaman Bidara atau yang terkenal Widara ini memang sangat asing, lumayan asing sih sebenarnya di telinga oleh orang-orang Indonesia ya. Namun sebenarnya tanaman Bidara ini banyak sekali jenisnya, ada Bidara Arab, ada Bidara apa gitu ya, pokoknya banyak banget jenisnya. Kalian bisa langsung aja translate di Google atau bisa langsung aja cari-cari di Google ya. Itu lumayan ada tajam-tajamnya, jadi dia itu kayak mawar, ada duri-durinya gitu guys ya. Kemudian juga daunnya itu biasanya bisa digunakan untuk mandi. Jangan salah, jangan mandi kembang ya, tapi ini adalah mandi tanaman Bidara karena bisa mengusir jin dan setan katanya. Why not ya kalau kita percaya, karena itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang munafik ya guys ya. Percaya pada hal-hal yang goib. Oke, back to the topic ya guys ya. Kita ngomongin di sini yang namanya tanaman Bidara. Jadi tanaman Bidara ini ternyata punya banyak sekali manfaat. Sabun Bidara Plus VCO dengan BPOM-nya juga ada. Jadi dia warnanya seperti ini ya, coklat lagi, hijau. Ya Allah, udah hijau Mbak Pita, bukan coklat. Ini hijau. Di bagian depannya ada tulisan sabun Bidara Plus VCO seperti ini. Kemudian juga ada BPOM-nya sudah ada. Untuk beratnya adalah 20 gram, sekecil ini ya guys ya. Tuh, sekecil ini. 20 gram, dan untuk expirednya ada di bawah sini ya. Ini expirednya itu di bulan Juli tahun 2022. Di belakangnya dia ada tulisan komposisinya di sini ya, ada komposisinya. Komposisinya adalah dia mengandung Cocos Nutricea Oil atau bisa dibilang kayak minyak kelapa gitu. Kemudian juga dia mengandung Olea Europa Oil, ada Aqua, terus juga ada Ziptanus Spina Crystal Leaf, ada Aloe Badaris Extra, ada sodium hidroksinnya juga, dan yang terakhir dia ada komponen pelengkapnya, ada yang disebut dengan fragrance ya, atau bisa dibilang finish fragrance atau parfum. Jadi dia kayak ada bau-bau parfumnya gitu. Untuk khasiatnya ini sendiri di sini, selain dari komposisi atau ingredientsnya, dia ada yang namanya khasiat membersihkan, mencerahkan, dan menjaga kulit lebih tetap sehat. Ini dibuat oleh pabrik PT Lau Flora Wijaya Karanganyar, Jawa Tengah. Dan harganya ini kalau nggak salah sekitar 5.000 lebih ya. Kan setiap daerah itu biasanya beda-beda untuk penjualan atau pembeliannya. Jadi ini harganya hanya 5.000 rupiah guys. Kita langsung aja buka. Ini gimana cara bukanya ya? Aduh, ini piye-piye tuh mbak. Saya bingung nih gimana cara bukanya. Mungkin dari bawah kali ya. Karena di sini nggak ada tulisan open. Oh alah, open the door. Baiklah, kita buka aja dari bawah. Tapi ini komposisinya hilang dong berarti. Oke, kita buka guys. Ternyata yang dari belakang ya lebih enak tuh. Jadi ini sabunnya cilanget. Oh my god. Ini baunya apa ya? Kayak bau kemangi gitu guys. Kalian tahu kemangi? Ini ciri khas banget. Ini adalah bau-bau Bidara gitu ya, yang sudah diolah menjadi seperti sabun kayak gini. Dan wow. Kalian tahu nggak sih sabun batangan zaman dulu, kalau nggak salah namanya apa ya, lupa Mbak Pita, Wings apa-apa gitu, pokoknya sabun batangan zaman dahulu ya kayak gitu baunya ya guys ya. Oke, kita lupakan baunya yang luar biasa. Jadi di sini kita punya dua pendapat guys ya. Kalau adik Mbak Pita, my sister say, dia bilang katanya kalau misalnya menggunakan sabun Bidara ini adalah ketika kita sudah menggunakan sabun mandi, kemudian kalian bilas. Setelah kalian bilas menggunakan sabun mandi, baru kalian oleskan ke seluruh tubuh kalian dengan menggunakan yang namanya sabun Bidara ini yang mengandung VCO atau bisa dibilang minyak kelapa ya.
virgin coconut oil. Bahasa Inggrisnya lumayan. Dan yang pendapat yang kedua adalah kita menggunakan VCO ini terlebih dahulu guys ya, baru setelah itu kita menggunakan sabun mandi kita seperti biasanya. Jadi ini yang sebelah kanannya Mbak Pita gunakan sabun mandi terlebih dahulu yang Mbak Pita biasa gunakan. Ini nggak di endorse sama sekali. Mbak Pita gunakan sabun Zen yang antibakterial body wash, yang ini agak besar ya, yang cair. Yang ini adalah berasal dari kayaknya Jepang atau China, I don't know. Tapi di sini ada tulisannya selain berfungsi sebagai antiseptik dan anti-inflamasi. Wow, keren ya, Mbak Pita mandi udah pakai gitu. Dan aromanya membuat nyaman sekaligus merelaksasikan tubuh dan pikiran. Ini ukurannya sekitar 200 atau 500 ml ya. Ini Mbak Pita lupa belinya ini di Indomaret atau di mana kayak gitu ya. Jadi Mbak Pita akan oleskan ini sedikit ke bagian tangan Mbak Pita sebelah kanan. Oke, ini dia sudah Mbak Pita oleskan sedikit aja ya guys ya. Ini kan hanya sebagai contohnya saja, reviewnya saja ya. Jadi ini Mbak Pita kasih air sedikit. Nih udah Mbak Pita kasih air, Mbak Pita. Nah, oleskan seperti ini. Asik, mandi kita ya. Tangannya aja yang mandi Mbak Pita. Jadi ini dia, kalau kalian lihat tadi warnanya, warna yang dihasilkan adalah warna pink. Mbak Pita oleskan di tangan ini ke agak menyebar sedikit. Ini baunya khas bau apa ya, body wash ya guys ya. Sabun mandi gitu. Oke, ini dia. Jadi awalnya adalah kita akan mempunyai aroma sabun mandi atau body wash seperti biasanya. Nah, seperti ini guys ya. Oke. Masih ada. Kemudian Mbak Pita bilas nih ya. Mbak Pita bilas dengan air. Ya, Mbak Pita bilas dengan air dulu guys. Yang Mbak Pita cium sekarang ini adalah aroma dari sabun mandi yang Zen tadi. Nah, sekarang kita akan oleskan ya sabun bidara kita tadi ke bagian yang sudah basah. Ini Mbak Pita oleskan saja langsung. Yang udah basah ya guys ya, kita oleskan langsung. Nih Mbak Pita oleskan. Oh my god, ternyata dia ini nggak ini ya guys ya. Dia nggak apa ya, bisa dibilang kayak nggak berbuih gitu. Jadi dia tuh lempeng aja, nggak ada apa-apanya tuh. Oh tapi ternyata dia Mbak Pita tangannya jadi lebih putih ya guys ya. Dan dia warnanya juga hijau loh guys tuh. Kalian bisa lihat tuh warnanya hijau ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan tuh. Warnanya jadi hijau juga, sama seperti. Jadi ini kayaknya antara book ya. Cover dengan yang di dalamnya sama. Jadi isi sama ininya sama. Kemudian juga, wow dia lebih ke. Setelah Mbak Pita kasih ya guys ya, dia baunya lebih ke coconut oil. Jadi dia lebih ke minyak gitu. Dia lebih berminyak. Ini untuk yang kulit kering kayaknya cocok banget ya, karena dia lebih berminyak. Jadi asupannya itu lebih kayak lembab gitu guys ya, dibandingkan setelah Mbak Pita habiskan yang Zara tadi. Tapi ini dia hasilnya. Walaupun dia tidak terlalu bisa dibilang berbuih, tapi dia kayak yang bener-bener nyerap gitu loh guys ya. Tapi Mbak Pita kan ngerasain agak sedikit panas, apa karena Mbak Pita terlalu lama menggosoknya. Baunya ya masih ya, hilang kayaknya sama kayak bau sabun cuci yang Mbak Pita bilang tadi. Tapi lama-kelamaan yang keluar adalah bau dari VCO-nya itu sendiri guys. Jadi minyak kelapanya itu lebih ini. Coba Mbak Pita sekarang udah Mbak Pita oleskan. Sekarang saatnya Mbak Pita bilas kembali. Nih udah Mbak Pita bilas. Sekarang Mbak Pita lap lagi dengan handuk ya. Oke. Masih malahan yang lebih melekat kayaknya menurut Mbak Pita di kulitnya adalah bau dari yang namanya VCO. Jadi antiseptiknya jadi hilang ya guys ya. Dan tangan Mbak Pita kayaknya lebih putih. Dia terlihat lebih putih daripada sebelumnya. Dan Mbak Pita ngerasain di sini memang bener-bener halus tuh guys ya. Jadi kayak ada lembab-lembabnya gitu, ada kesat-kesatnya tapi kelesat halus gitu guys ya. Ini kan agak kasar nih. Nah kalau yang ini agak lembab halus kayak gitu. Oh my god, jadi seperti ini ya. Ini yang pertama ya guys ya, ketika kita menggunakan sabun mandi terlebih dahulu, kemudian yang kedua baru kita oleskan yang namanya sabun bidara yang mengandung VCO atau virgin coconut oil-nya, atau bisa dibilang minyak kelapanya gitu. Ini yang pertama nih, ini untuk sebelah kanan ya. Dan sekarang kita akan kembali ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini Mbak Pita akan oleskan terlebih dahulu adalah sabun bidara, setelah itu baru kita menggunakan sabun mandi yang biasa kita gunakan. Mana yang lebih efektif guys ya? Mbak Pita bilang terlebih dahulu Mbak Pita akan membasahi dulu ya tangan kita yang di sebelah kiri. Ini udah basah ya guys ya, tuh kan udah basah semua. Kemudian Mbak Pita akan gunakan yang terlebih dahulu adalah sabun bidaranya. Kita oleskan terlebih dahulu. Kucek. Oh seperti ini kan, nggak ada sama sekali tuh.
Nah, baru kita usapkan. Oke guys, lanjut. Nih, kayaknya salah satu prosedur untuk membersihkan tangan juga ya. Oke, dia ternyata lumayan berbuih dibandingkan yang di sebelah tadi. Mungkin karena sedikit Mbak Pita gunakan. Jadi ini yang pertama kali kalau misalnya kita sebelum menggunakan yang namanya sabun mandi atau body wash. Jadi kita gunakan dulu terlebih dahulu. Ini dia hasilnya teman-teman. Oh my god, ini bener-bener bau minyak ya. Ini bau minyak coconut oil digabungin sama yang namanya sabun ataupun bisa dibilang daun tumbuhan bidara gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Tuh kan, dia lebih halus, lebih enak, dan juga apa ya, kayak licin gitu guys ya. Jadi memang benar-benar mengandung minyak seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi memang dia tidak terlalu berbuih. Jadi langsung aja kita bilas. Ini dia hasilnya, kita bilas ya. Bau minyaknya luar biasa guys. Sekarang saatnya Mbak Pita akan gunakan yang tadi Zen. Nih, Mbak Pita oleskan saja. Sedikit saja guys. Ya, hemat lah. Nah, ini dia udah Mbak Pita olesin nih. Warnanya kan warna pink kan? Nah, ini Mbak Pita kasih air sedikit, barulah Mbak Pita oleskan. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, ternyata dia lebih bagus lagi ya. Dia lebih berbuih gitu loh guys ya. Dan baunya ini adalah bau sabun mandi. Ya iyalah, namanya Mbak Pita gunain body wash ya. Ini dia udah Mbak Pita olesin. Set, sudah seperti ini, warnanya pink ya guys ya. Kita akan bersihkan kembali, kita bilas kembali teman-teman. Teng, 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 teng. Dan adalah bau yang terakhir, itu adalah bau yang aneh menurut Mbak Pita. Kenapa aneh? Dia ada bau-bau minyaknya guys ya. Plus juga tetap ada bau sabun mandinya gitu. Jadi aneh kayak baunya kayak gitu. Dia yang banyak yang mana kita gunakan gitu loh guys ya. Tapi baunya lumayan aneh dan agak-agak gimana gitu. Guys ya, setelah direview, memang yang namanya sabun bidara ini bisa menghaluskan kulit. Nah, kalau mencerahkan saya nggak tahu ya, karena baru sekali coba. Tapi yang jelas kalau sekarang Mbak Pita review, untuk yang sebelah kanan, kenapa kata my sister say, dia bilang kalau kita menggunakan dulu antiseptiknya, terus baru bidaranya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan antiseptik, kita membersihkan tubuh kita terlebih dahulu, baru kita menggunakan sabun bidara ini, agar sabun bidara ini lebih menyerap ke kulitnya kita. Kenapa? Karena udah bersih guys ya. Kalau udah bersih tuh apapun itu gampang banget menyerap di tubuhnya kita. Jadi kulit kita harus bersih terlebih dahulu, kemudian barulah kita mempunyai yang namanya efek, yaitu mengkhasiatkan, itu membersihkan ataupun menghaluskan kulitnya kita. Itu dia, makanya kenapa harus kita antiseptikkan terlebih dahulu, atau kita gunakan body wash terlebih dahulu, baru menggunakan yang namanya sabun bidara. Nah, kalau untuk yang sebelah sini nggak apa-apa pakai sabun bidara terlebih dahulu, baru kita bersihkan body wash. Tapi adalah permasalahannya, kalau misalnya kalian sudah menggunakan bidara, kemudian baru kalian bersihkan dengan yang namanya body wash, ya rugi aja. Karena kenapa? Bidara yang udah nyerap tadi langsung tiba-tiba hilang, karena kita bersihkan dengan menggunakan body wash. Jadi ada baiknya kalian menggunakan terlebih dahulu body wash ataupun sabun mandi, baru setelah itu kalian menggunakan bidara. Karena bidara itu adalah sebagai pelengkap, bukan untuk membersih badan, tapi untuk khasiatnya tadi adalah untuk apa ya? Bisa juga membersihkan, mencerahkan, dan menjaga kulit tetap sehat, seperti itu. Jadi dia ini bersifatnya yaitu membersihkan dan mencegah. Kalau udah bersihkan, dibersihkan lagi kan jadi lebih enak, lebih gampang banget. Sama kayak kita misalnya menggunakan double cleansing, seperti itu guys ya. Jadi kalau menurut Mbak Pita sarankan timnya adalah tim kanan, yaitu menggunakan yang pertama body wash atau sabun mandi terlebih dahulu, barulah kita menggunakan yang namanya sabun bidara yang mengandung coconut oil. Dan untuk yang tim B ini, Mbak Pita nggak terlalu sarankan, tapi kalau kalian mau coba, why not ya, karena itu adalah keputusan kalian sendiri. Nah, semoga yang namanya unboxing kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan juga Mbak Pita akan tuliskan di box deskripsi ya tentang sabun bidara ini, plus juga tentang harganya. Itu murah banget, hanya Rp5.000 guys ya, lumayan lah untuk yang namanya membersihkan tubuh kita. Kemudian juga katanya bisa menghilangkan jin syaiton yang bisa melekat di tubuhnya kita, why not lah guys ya. Berpikir yang positif aja, jangan suka berpikir yang negatif, biar kita hidupnya lebih sehat lagi. Sampai jumpa lagi, dan terima kasih sudah menyaksikan video yang ada channel YouTube Pita Sekayu. Dan jangan kemana-mana, nanti di edisi Rabu akan ada tutorial makeup, kosmetik, dan kecantikan. Edisi hari Jumat akan ada informasi dan tips yang pastinya bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye-bye.